Saatnya kelas inspirasi. Menghadirkan tokoh-tokoh inspirasi yang sukses dalam menggapai mimpi. Rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya juga menjadi sukses ini tidak harus menunggu tua ya. Dan tentunya dengarkan kelas inspirasi bagaimana sosok Pak Ibrahim ini seorang dosen yang berprestasi dan akhirnya ini juga ada brand tertentu gitu wis dicap gitu ya sebagai rektor PTN termuda se-Indonesia. Kita sapa dulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Ica. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sehat. Mbak Ica gimana? Alhamdulillah harus sehat. Harus sehat. Sehat di tengah tanggap bencana ya. Betul sekali. Ya, dan tentunya juga pendengar, kita juga mengundang pendengar untuk bergabung ya. Silahkan untuk di line WhatsApp-nya di 0811 779 222 ya, ataupun line teleponnya 94302. Namun nanti ya, karena di kesempatan pagi hari ini kita juga akan mengupas tuntas bagaimana kesuksesan beliau yang akhirnya sudah mendapatkan cap yang menurut saya kayaknya segampang ya karena tentunya butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Ya silakan Pak Ibrahim mungkin bercerita tentang bagaimana meraih kesuksesannya. Pertama Mbak Ica dan pendengar semua, saya ingin disclaimer dulu soal mendefinisikan kesuksesan itu. Asik. Menurut saya sih kalau kesuksesan memang kan kadang-kadang itu sangat relatif ya Mbak Ica ya. Jadi ada yang menganggap bahwa kesuksesan itu diukur dengan misalnya materi, ada yang menganggap bahwa kesuksesan itu diukur dari pangkat dan jabatan, dan ada yang menganggap bahwa kesuksesan itu mungkin dilihat dari capaian-capaian tertentu misalnya sesuai dengan target. Jadi kalau misalnya dikatakan sudah sukses dan lain sebagainya, saya pertama kali berterima kasih dulu, itu yang paling penting ya. Tetapi kalau dikatakan bahwa ini adalah sukses dan seperti apakah memang ini adalah cita-cita dan lain sebagainya, itu saya kira mungkin masih butuh perenungan dan memuhasabah. Butuh menghitung dan mematuk diri lagi sebenarnya apakah yang ini yang dimaksud dengan definisi kesuksesan itu. Tapi saya kira yang paling penting bahwa kita tidak boleh pernah kehilangan energi. Itu yang paling penting ya saya kira. Jadi memang tadi kalau disebutkan bahwa apakah saat ini sedang menjadi rektor misalnya di tempat di perguruan tinggi negeri dalam kapasitas yang katakanlah mungkin dengan usia yang cukup muda, pertama kali tentu saya berterima kasih karena tahapan ini adalah tahapan yang sangat panjang Mbak Ica. Jadi menjadi rektor itu juga sebetulnya tidak merupakan cita-cita yang sudah terpendam. Waktu itu memang kalau ditanya, saya masih ingat pernah salah satu saya dimasukkan biodata profil di salah satu media massa lokal di Bangka Belitung yang menyebutkan cita-citanya apa. Ternyata pada saat itu tertulis cita-citanya adalah jadi pakar politik. Jadi itu. Nah kemudian untuk menjadi pakar kan tentu kita harus memiliki kualifikasi akademik ya Mbak Ica ya. Kemudian untuk menjadi pakar politik kan tentu kita juga harus memiliki katakanlah pengetahuan-pengetahuan yang cukup. Nah ternyata itu tertulis ketika saya masih SMA waktu itu. Jadi itu kalau nggak salah profil ini ditulis oleh media tahun 2000, kira-kira tahun 2000. Saat itu saya masih berstatus sebagai ketua OSIS di SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Jadi saat itu ditanya cita-citanya apa dan sampai sekarang masih saya pegang bahwa itu cita-citanya adalah pakar politik. Nah sebenarnya saya sedang berusaha menuju itu, cita-cita itu berusaha, lalu kemudian saya memasuki perguruan tinggi, lalu kemudian ngambil jurusan yang walaupun di S1-nya belum masuk ke jurusan ilmu politik tetapi sudah meminati isu-isu politik, lalu kemudian masuk ke S2 pas di jurusan ilmu politik dan kemudian setelah itu pulang mengajar di Fakultas Ilmu Sosial juga pada saat itu, dan saya kira target saya sudah mendekati ke arah sana, lalu kemudian saya ngambil lagi S3 ilmu politik, sehingga cita-cita itu sebetulnya menjadi sangat penting Mbak Ica. Jadi saya ingat kata A.A. Gim, jadi bermimpilah setinggi langit dan bermimpilah sebanyak mungkin
Dan jikapun kemudian Anda bermimpinya banyak dan kemudian tidak tercapai banyak, tidak masalah. Tetapi di antara mimpi-mimpi itu sudah kita deklarasikan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau ditanya Pak Ibrahim kiatnya apa? Pertama kita harus punya target dulu. Jadi target itu kita mau apa? Nah, karena target itulah yang kemudian mendorong kita. Kira-kira kalau target itu kan bahasa teknokratis ya, tapi kira-kira bahasa alainya itu adalah mimpinya. Mimpinya apa? Mimpinya ingin jadi apa? Tetapi mimpinya kan jangan mimpi seperti di siang bolong. Mimpi di siang bolong ini apa menurut saya Mbak Echa? Dia hanya punya mimpi, tetapi apa action-actionnya dari hari ke hari itu tidak ke sana. Jadi bermimpi saja hanya mengharapkan durian runtuh kan nggak bisa Mbak Echa. Jadi yang kita butuhkan itu menurut saya adalah mimpi dan kemudian kita bangun dari mimpi itu. Jadi kalau kata Benedict Anderson itu banyak orang bermimpi tetapi banyak juga orang yang bermimpi lalu kemudian segera bangun dan mengerjakan mimpi-mimpinya. Nah ini saya kira yang paling penting. Jadi mimpi itu penting, target itu. Jadi kalau bahasa sederhananya mimpi, bahasa teknokratisnya adalah bahwa ini target. Karena target itu ternyata ketika kemudian saya menargetkan itu sejak katakanlah SMA ingin jadi katakanlah pakar politik, walaupun definisi kepakaran itu juga masih bisa diperdebatkan lagi, tetapi minimal saya sedang berusaha untuk menuju ke kualifikasi. Sederhananya adalah kualifikasi akademik dulu, baru kemudian proses kita membaca, proses kita memahami dan menyelami lingkungan praksis di lapangan, itu yang saya kira paling penting. Karena itu kalau ditanya apa yang penting harus kita siapkan dulu, maka di kelas inspirasi ini saya ingin mengatakan bahwa kita mulai dulu dengan menetapkan target mimpi kita apa. Nah, karena target mimpi itu kemudian kita bisa menjabarkannya, saya hari ini mau ngapain, saya besok mau ngapain, dan seterusnya. Jadi saya kira kalau mengalir, nah ini kita kan yang sering terjadi, mohon maaf nih teman-teman kaula muda sekarang, nanti mau jadi apa? Ya ngalir aja Pak. Nah itu sering saya tanyakan ke mahasiswa juga, nanti targetnya mau apa? Ngalir aja Pak. Nah ngalir aja ini kita tidak punya target. Nah karena itu mimpi itu perlu ditargetkan. Nah mimpi itu kita breakdown Mbak, kalau menurut saya. Breakdownnya dari mana? Mulai dari target terbesarnya kan ini si A. Lalu kemudian cara membreakdownnya tahapan jangka pendek begini, tahapan jangka panjang begini. Jadi menurut saya inspirasi itu menjadi inspirator itu saya kira harus dimulai dengan bahwa kita meraih inspirasi apa yang kita targetkan sejak awal. Jadi saya kira itu dulu Mbak Echa. Jadi mulai dulu dari kita mau mimpinya apa. Nah saya sedikit banyak sudah membuktikan bahwa dengan memasang target yang itu sebagian orang menyebutnya proposal hidup. Kita harus punya proposal hidup. Proposal hidup kita itu kita susun untuk diri kita sendiri. Jadi nanti kita mau jadi apa nih? Nah itu yang saya kira kita menjadi punya arah mau kemana. Kira-kira begitu Mbak Ocha. Ya, dan tentunya juga proposal bukan cuma untuk kegiatan, tapi ya, untuk diri sendiri. Proposal hidup kita, proposal ya, hidup kita sebenarnya seperti apa? Ya. Kita harus punya proposal hidup. Ya, dan pendengar tentunya juga kita mengajak untuk bergabung ya di kesempatan hari ini tentunya, dan masih banyak tentunya akan dikupas kembali bersama Bapak Dr. Ibrahim ya di kesempatan pagi hari ini. Dan silakan bergabung untuk di WhatsApp-nya juga bisa dikirimkan dari sekarang di 0811 717 9222, dan untuk line teleponnya di 94302 dengan 0717 untuk kode areanya. Namun pendengar, kita akan hadirkan dulu satu koleksi musik dan tetaplah bersama kami di RRI Sengirat Radio Tangga Bencana COVID-19. Ya, dan baik pendengar, masih bersama kami di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19, dan kali ini masih di kelas inspirasi, rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi. Dan kali ini tentunya masih bersama Dr. Ibrahim SEMSI ya. Ya, dan pendengar ya tentunya juga silakan bergabung di line WhatsApp-nya di 0811 717 9222 ya, untuk line WhatsApp-nya silakan bergabung, dan untuk line teleponnya 94302. Ya, silakan Bapak Dr. Ibrahim lanjut kembali. Iya, baik, terima kasih para pendengar dan Mbak Icha di studio. Jadi kadang-kadang satu hal yang ingin sebenarnya kalau cerita soal inspirasi ya, pendengar sekalian, kalau cerita soal inspirasi sebetulnya inspirasi itu bisa datang dari beragam sumber sebetulnya. Kalau ditanya apakah sumber inspirasi itu Pak Ibrahim berasal dari lingkungan terdekat, sepertinya muncul dari banyak aspek yang itu tidak basisnya adalah tokoh. Kenapa saya menyebut begitu? Karena saya mungkin ingin cerita sedikit dan ini juga mungkin adalah perjalanan hidup saya yang
katakanlah mungkin agak sedikit unik dan berbeda dengan orang-orang lain kebanyakan. Saya menyelesaikan pendidikan SD itu di Sungai Selan, di sebuah kawasan yang sesudah Sungai Selannya tidak ada lagi kampung karena di pinggir sungai. Jadi saya menyelesaikan di SD 398, sekarang SD 17. Saya juga tentu saja pada masa itu melewati fase yang sangat biasa sekali, dan kemudian kedua orang tua saya juga seorang petani gitu ya, dan selanjutnya menyelesaikan SMP juga di Sungai Selan. Kalau dikatakan menyelesaikan SD dari sekolah Bonafit tentu tidak, menyelesaikan sekolah dari SMP Bonafit juga tentu tidak. Nah ini saya kira adalah perjalanan hidup kita dan setiap kita pasti punya cerita soal itu. Lalu kemudian masuk ke SMA Negeri 3 Pangkal Pinang, dan saya sering mengatakan bahwa mungkin apa ya, kalau dikatakan bahwa apakah kesuksesan itu adalah turunan, saya kira tidak, itu yang pertama. Karena saya kalau dikatakan apakah berasal dari keluarga yang memiliki pendidikan tinggi, tidak, karena emak saya, bapak saya dua-duanya taman SD. Dan kalau dikatakan bahwa inspirasi itu lahir dari orang tua saya, tentu tidak. Kakak saya 3 semuanya tamat SD. Tapi kemudian saya mencoba melewati tahap demi tahap itu, tetapi dengan dukungan penuh. Jadi mungkin sumber kekuatan energi itu kan mengumpul ya dari orang tua yang punya hasrat besar lalu tidak disalurkan lewat saya energinya, atau dari ketiga kakak saya yang mungkin punya mimpi tapi tidak tersalurkan, disalurkanlah lewat saya. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah kita orang tua itu kemudian menjadi indikator kesuksesan kita, saya kira perlu waktu untuk mengujinya. Karena sekali lagi saya sekolah terus punya target, tapi satu hal bahwa memang bagaimana caranya kita bisa terus berproses. Ini kalau dikatakan tadi jangan mengalir saja karena kita perlu punya mimpi, tetapi dalam proses itu saya merasakan bahwa jalan itu selalu dimudahkan. Ketika kemudian tamat SMA, lalu kemudian saya harus melanjutkan pendidikan ke Tanah Jawa di Jogja misalnya, itu juga dilalui dengan kondisi yang tidak mulus-mulus amat. Karena pada saat itu bapak saya sudah sakit-sakitan, kena asma kebetulan, sehingga praktis saya mengandalkan dukungan dari ketiga kakak saya, mengandalkan dukungan dari ibu yang jualan dengan dari hasil palawija dan lain sebagainya, dengan kondisi sambung putus seperti itulah. Jadi saya kira ini yang melecut ya. Jadi kondisi lingkungan sekeliling, lalu kemudian motivasi bergabung dengan lingkungan yang lebih luas, itu juga kemudian menjadi inspirasi yang lahir tidak secara tersusun dalam bentuk kurikulum yang begitu sempurna. Saya merasakan bahwa kurikulum itu tidak tersusun dengan sempurna, tetapi kurikulum itu saya jalani. Dan saya kemudian bisa sampai ketika selesai S1, saya menargetkan bagaimana caranya nih supaya cepat selesai S1. Karena dengan kondisi ekonomi yang agak sulit, S1 cepat itu saya kira adalah jawaban cepat dan kemudian saya bisa bekerja. Lalu ketika selesai S1, beberapa bulan kemudian saya mendapatkan kesempatan beasiswa. Jadi kebetulan S2 saya dibiayai oleh The Ford Foundation, International Indonesian Education Foundation IIEF, yang itu disponsori oleh The Ford Foundation waktu itu. Dan selesai, lalu kemudian pas selesai S2 itu saya pulang dan kemudian melamar ke Universitas Bangka Belitung yang pada tahun itu juga berdiri sebagai kampus universitas pertama di Bangka Belitung, dan bergulir kemudian sampai menjadi dosen tetap pada tahun 2007, dan kemudian 2009 mendapatkan kembali kesempatan beasiswa, Mbak Ica, kesempatan beasiswa dari The Habibie Center. Jadi berangkat ngambil S3, dan saya kira ini proses yang Allah itu memberikan kemudahan begitu banyak pada saya. Satu kata kuncinya menurut saya adalah bahwa kita harus yakin dan percaya bahwa kita bisa melewati fase-fase itu. Jadi apakah kita harus berangkat dari basis keluarga yang mapan untuk bisa katakanlah mencapai pendidikan yang tinggi? Saya kira juga tidak. Jadi saya ingin mengajak kepada adik semua yang saat ini berada di rumah, beraktivitas di rumah, sedang study from home ya. Jadi jangan pernah kehilangan energi sekalipun kita punya banyak keterbatasan.
sekali lagi ketika waktu itu mengalami fase yang sulit, misalnya saya sekali lagi sempat ikut membantu orang tua dengan jualan macam-macam lah, jualan jagung, kemudian itu di waktu SD cerita itu. Tetapi kan karena proses di SD itu kan kita jalani secara riang ya. Tapi sekali lagi jangan pernah berhenti kehilangan energi itu. Jadi energi ini yang menurut saya menjadi kata kunci. Saya kira begitu para pendengar sekalian. Saya mengajak adik-adik sekalian bahwa jangan suka underestimate terhadap diri sendiri dan keluarga sendiri. Kita seringkali belum apa-apa sudah sampai pada satu titik, kami enggak punya riwayat keluarga yang berpendidikan tinggi. Kami punya riwayat keluarga yang tidak kaya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi kerangkeng bagi kita, yang itu membuat kita sulit. Jadi saya mengambil filosofi misalnya ketika katak disimpan di dalam sebuah baskom kecil dan dia melompat-lompat, ketika kemudian baskom itu ditarik pun dia tetap melompat dengan kondisi yang pendek. Kenapa? Karena dia merasa itulah batas-batas dia yang paling tinggi. Padahal dia bisa menembus yang posisi-posisi yang lebih tinggi. Jadi jangan pernah underestimate terhadap sendiri. Saya melihat bahwa negosiasi kita terhadap yang kita sebut dengan takdir itu sebenarnya kita bisa bernegosiasi. Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bernegosiasi. Negosiasi itulah yang kita sebut dengan ikhtiar. Jadi jangan underestimate, bapak kami tidak punya duit untuk nguliahin. Tidak punya duit tapi bisa punya motor, bisa punya mobil, kan gitu. Tidak punya duit kata dia. Kemudian tidak mau sekolah karena merasa penghasilan sudah punya dan lain sebagainya. Jadi jangan suka merendahkan diri sendiri, jangan suka merendahkan potensi diri sendiri, karena setiap kita punya potensi. Jadi saya juga melihat banyak contoh para pendengar sekalian, saya juga melihat banyak contoh memang pada akhirnya yang akan menguji kita itu adalah soal keuletan dan keteguhan kita untuk memegang target kita. Karena kalau seandainya hanya sekedar pintar saja itu mungkin banyak, tetapi orang yang pintar-pintar itu tidak banyak. Jadi saya kira ini butuh kombinasi di antara semuanya. Saya kira gitu, Mbak. Oke, Pak, nanti kita akan lanjut kembali. Dan juga sudah ada WhatsApp yang masuk. Namun sebelumnya kita akan hadirkan dalam satu koleksi musik di kesempatan pagi hari ini. Masih di kelas inspirasi, tentunya sangat menginspirasi sekali ya dari Dr. Ibrahim MSI, yang tentunya kita tahu bahwa jangan pernah rendah diri. Ya, betul. Gitu. Itu yang paling penting. Jadi jangan pernah minder dengan diri sendiri. Betul, dan background juga. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Ya, baik pendengar, masih di kelas inspirasi bersama Bapak Dr. Ibrahim MSI ya, tentunya di kesempatan pagi hari ini. Dan silakan yang akan bergabung ya Pak ya, kita buka line telepon dan WhatsApp-nya juga di kesempatan pagi hari ini. Kita langsung saja ya Pak ya, ini sudah ada yang bertanya di WhatsApp-nya. Selamat siang Kakak, ya pagi menjelang siang, boleh bertanya nih Pak Rektor? Boleh ya. Ya. Jangan-jangan mau nanya soal jurusan ini. Bukan. Ini sejak kapan nih mendapatkan prestasi dan prestasi apa yang pertama kali diraih dari Aska di Sengelet? Jadi apa ya? Ya kalau sekali lagi kalau prestasi tergantung level ya sebenarnya ya. Tapi kalau dilihat ya mungkin teman-teman yang di seusia saya nih, kayak saya kira mungkin pernah mendengar misalnya kayak lomba cerdas cermat. Kalau sekarang kan sudah langka sekali. Jadi kalau dulu alhamdulillah saya sering bergabung di lomba cerdas cermat, ya tentu levelnya level di tingkat sekolahan ya, di tingkat kecamatan. Tapi bagi saya itu sebuah prestasi. Jadi bisa menjadi juru bicara, kemudian bisa hafal dengan semua materi-materi dan kemudian tampil pada saat itu di level tingkat kecamatan, menurut saya adalah sebuah prestasi besar bagi saya pada saat itu ya. Dan tergantung levelnya lah saya kira lah. Itu juara satu ya Pak ya? Ya berkali-kali, kadang-kadang juara, kadang-kadang juga tidak. Tetapi bagi saya itu adalah sebuah prestasi ketika kita ditunjuk untuk mewakili, karena tidak punya semua orang punya kesempatan untuk ditunjukkan. Itu pada tataran yang menurut saya sangat sederhana sekali. Lalu saya kira ada satu hal yang, tapi sekali lagi saya tidak bisa menyebut apakah ini mungkin patut dibanggakan sebagai sebuah prestasi besar atau tidak. Tapi misalnya ketika saya waktu itu kuliah, saya memang menargetkan pengen menyelesaikan kuliah dengan cepat. Nah, tetapi tidak hanya sekedar cepat, tetapi juga pengen dengan nilai maksimal. Alhamdulillah pada saat itu saya
kalau ada pertanyaan misalnya bagaimana menghadapi situasi di Jogja waktu itu di sana ketika pergaulan sosial juga saya kira mungkin sudah mulai kurang kondusif misalnya, satu hal yang paling penting adalah bahwa bertemanlah dengan orang baik-baik jika kita ingin menjadi orang baik. Bertemanlah dengan orang yang inspiratif jika kita ingin mendapatkan inspirasi yang banyak. Bertemanlah dengan lingkungan yang produktif kalau kita ingin produktif. Bertemanlah dengan orang-orang yang selalu memberikan nilai positif ketika kita ingin menjadi orang-orang yang selalu memberi inspirasi positif. Dan itu saya terapkan ketika saya selama kuliah di S1. Saya berteman dengan lingkungan yang produktif, lingkungan yang menunjang kemungkinan saya untuk kemudian ikut mengambil banyak pelajaran-pelajaran. Sehingga waktu itu saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 pada saat itu dengan masa waktu kira-kira 3 tahun 2 bulan. Jadi dengan indeks prestasi 3,73 pada saat itu. Bagi saya itu sebuah prestasi, bagi saya. Walaupun mungkin banyak teman-teman yang di atas itu. Kalau ditanya lagi, balik lagi tadi, di masa itu saya pernah di SMA ketika pemilihan ketua OSIS, alhamdulillah bisa terpilih. Menurut saya itu adalah prestasi-prestasi kecil yang memberikan semacam optimisme pada saya, bahwa kalau orang lain bisa, mengapa kita tidak? Kalau orang lain dengan kemampuannya masing-masing bisa mencapai sesuatu, saya juga yakin bisa mencapai sesuatu itu. Maka ketika itu setelah tamat SMA saya menargetkan ingin masuk sebuah kampus yang bonafit, maka saya yakin saya bisa dan alhamdulillah tercapai. Jadi saya kira prestasi itu tidak harus besar, prestasi itu tidak harus wah gitu ya. Prestasi itu tidak harus membawa piala, tetapi tampil dan kemudian menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan kesempatan untuk berbeda dengan yang lain, saya kira itu menjadi penting. Karena satu hal bahwa kita harus selalu berbeda, tapi berbeda dalam konteks positif ya. Kalau semuanya sama, banyak nih teman-teman dari zaman kuliah dulu misalnya, ketika dia tidak bikin makalah, nih Mbak Ica dan pendengar sekalian, ketika dia bikin makalah, apa yang dikerjakan? Bukan cepat-cepat bikin makalah, tetapi bagaimana mencari orang lain yang sama dengan dia tidak buat makalah. Jadi nggak nyari kawan sependeritaan kisah. Jadi ini yang saya kira, bukan itu, kita harus berbeda. Berbedanya bukan karena sama, ada yang sama-sama tidak bikin PR, yang sama-sama tidak bikin tugas dengan saya, tapi berbeda dalam konteks positif. Karena kalau semua sama, ya, dalam derajat yang sedang-sedang saja, memang kita tidak bisa menjadi pilihan. Saya kira itu. Nah, prestasi lain saya kira itu sangat relatif. Itu ya Mbak Aska ya di sana ya. Aska ya. Terus Pak, mungkin dalam proses yang dilalui kan sampai akhirnya menjadi rektor ya, tentunya mungkin Pak bisa diceritakan sedikit ya Pak, jatuh bangun yang pernah dialami nih Pak. Pertama, kesuksesan itu kan tidak lahir begitu saja ya, dia tidak given ya. Jadi kalau dalam teorinya Plato, saya menggunakan Plato. Kalau dalam Plato itu kan ada yang being, ada yang becoming. Being itu adalah sesuatu yang sifatnya memang itu sudah ada, lingkungan, alam dan lain sebagainya. Tetapi kalau becoming itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita proses, itu kita wujudkan. Nah, jatuh bangun itu adalah bagian dari proses becoming. Jadi bagaimana dari proses kita menjadi. Nah, menjadi itu tentu punya tantangan tersendiri. Jadi saya kira kalau jatuh bangun, ya tidak selalu kita kemudian mengalami kesuksesan. Tapi kesuksesan terpenting itu adalah sebaik-baik kita itu kan kemudian adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan, bagaimana belajar dari kelemahan. Ditanya pernah gagal, tentu saja pernah gagal. Tetapi kan kegagalan itu tidak harus hanya menjadi catatan kita. Jadi tidak harus diratapi. Kan orang bilang bahwa kalau kita ingin selalu menatap masa depan, kan jangan selalu tenggelam dengan masa lalu. Jadi tataplah masa depan dengan cara berpikir kita sekarang. Jadi kalau soal jatuh bangun, saya kira misalnya kalau saya sekarang melihat dengan kondisi saya sekarang, ketika di tempat kuliah dulu, saya sering mengalami kesulitan misalnya ketika harus membayar SPP. Jadi harus membayar SPP, kesulitan, lalu kemudian saya paham bagaimana derita dalam tanda petik kesusahan hati orang tua ketika harus membayar. Nah, itu saya kira adalah dinamika. Jadi kalau susah bayar SPP itu bukan cerita baru bagi saya ya. Saya juga pernah mengalami situasi-situasi seperti itu. Tapi kan kita tidak boleh kehilangan bahwa selalu ada jalan. Dan saya ingat persis bahwa
waktu itu ketika saya kuliah misalnya, lingkungan keluarga yang mereka dalam tanda petik ini tidak punya pengalaman sekolah tinggi nih Mbak, tetapi mereka support dengan cara mereka masing-masing. Ada kakak yang mensupport, ada orang tua yang mensupport dengan cara masing-masing. Bahkan saya ingat salah satu bentuk mungkin yang kalau kita sebut sebagai jatuh bangun misalnya, pada satu ketika saya harus membayar SPP dan saat itu ibu tidak punya duit dan harus sumbangan dari kakak-kakak, termasuk dari properti yang kurang berharga pada masa itu, sangat berharga, itu dijual, misalnya harus jual anting, harus jual cincin untuk mencukupi. Nah, ini adalah proses tahapan dan itu menurut saya memberikan pembelajaran bagi saya bahwa dengan kondisi sekarang saya nggak boleh lupa dengan background itu. Karena ada pengorbanan. Di belakang saya itu ada banyak orang yang mencurahkan harapan dan mimpinya, dan itu mungkin diwujudkan melalui saya. Jadi saya kira satu hal bahwa saya tidak pernah lupa dengan lingkungan keluarga yang mendukung seberapapun tahapan mereka yang capai saat ini. Saya kira itu. Ya, kita ke WhatsApp lagi ya Pak ya. Di sini ada selamat siang Pak Ibrahim. Selamat siang. Pak, apakah Bapak pernah gagal? Kalau pernah, gimana nih cara Bapak untuk bangkit kembali? Dari Faruk di Sungai Liat. Jadi kalau tidak selalu ya, jadi saya tidak selalu kita kemudian kalau dikatakan gagal, ya gagal itu kan adalah kesuksesan yang tertunda ya. Betul. Jadi, gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda. Pernah gagal, pernah nilainya jelek, pernah kan gitu ya. Dimarahin dosen pasti pernah. Oh ya semua ya. Jadi saya kira banyaklah cerita-cerita kecil seperti itu. Pernah mimpi kita ingin dapat nilai A, ternyata tiba-tiba dapat nilai B misalnya. Itu adalah target-target yang tidak sesuai. Tapi saya kira gini, satu hal yang paling penting bahwa selalu ada kalau ibarat bintang itu kan selalu ditutupi oleh awan, kadang ditutupi oleh awan, tapi kemudian bintang itu tetap di sana. Jadi bintang itu tetap di sana, awan itu akan datang dan pergi, sehingga sama dengan seperti masalah kan. Tapi satu hal bahwa bintang tidak pernah berhenti bersinar kan gitu ya, tidak pernah berhenti untuk bercahaya. Dia selalu bercahaya walaupun kemudian ada awan menutupi, lalu awannya pergi, cahayanya kelihatan kembali. Jadi saya kira kegagalan ini tuh selalu keniscayaan, karena tidak ada orang yang sukses itu langsung pada fase yang sangat tinggi. Nah, cara kita bangkit adalah kemudian membangun optimisme bahwa itu adalah tahapan yang harus kita lewati. Dengan posisi yang saat sekarang ini, kalau ditanya banyak gagalnya. Gagal dalam arti penting bahwa itu sebagai pembelajaran kita untuk masuk ke dunia keberhasilan yang lebih nyata ya saya kira. Jadi tidak berarti kemudian selalu tahapannya mulus dan lancar, menurut saya tidak. Jadi proses itu, tapi kita harus selalu punya energi. Ini Dindo Faruk ya. Jadi saya kira inspirasi itu satu hal bahwa kita tidak boleh kehilangan hasrat untuk selalu belajar dari pengalaman yang gagal tadi. Semangat harus. Iya. Kali ini ada Eges di Bukit Betung, berlatar belakang dari keluarga yang sederhana. Ya. Pernah kebayang nggak nih Pak akhirnya menjadi seorang rektor? Iya. Pertama memang tidak pernah ada target saya jadi rektor. Nggak ada. Nggak pernah. Sama sekali nggak ada. Sama sekali tidak pernah. Tetapi target saya untuk jadi tadi seperti saya cita-citakan tadi ingin menjadi orang pemerhati politik. Itu memang target. Nah, dan saya menyadari betul bahwa untuk mencapai ke situ kan kita harus memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai ini. Nah, tetapi pada perjalanan berikutnya ketika ada ada dorongan dari teman-teman. Sekarang sudah memenuhi kualifikasi untuk bisa menjadi rektor. Kan kualifikasinya itu Mbak Ica kalau di PTN itu kan ada 3. Yang pertama dia harus berstatus sebagai aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua syaratnya adalah dia harus memiliki jabatan fungsional lektor kepala minimal. Kemudian yang ketiga dia harus bergelar doktor. Nah 3 kualifikasi ini kan kebetulan kemudian saya miliki pada saat jelang pencalonan pemilihan rektor pada beberapa waktu yang lalu. Tepatnya kira-kira
pada akhir Desember yang lalu. Nah, kesempatan itu datang dan kemudian teman-teman mendorong. Jadi saya kira kalau ditanyakan apakah bercita-cita, tidak, tetapi bahwa ada kondisi yang memungkinkan dan kemudian ada dorongan dari teman-teman, dan saya kira saya meyakini bahwa dengan menjadi rektor, meyakini bahwa ada peluang untuk menyebarkan kebaikan yang lebih luas dan memperkokoh bangunan pendidikan yang sama-sama kita banggakan, Universitas Bangka Belitung yang saat ini sebagai satu-satunya universitas negeri yang ada di Bangka Belitung. Saya kira itu. Jadi kalau ditanya apakah pernah cita-cita, sebenarnya tidak, tetapi bahwa ada peluang yang kemudian muncul dari kualifikasi yang tersusun sebelumnya, itu saya kira kemudian menjadi prakondisinya. Ya, dan pendengar tentunya juga nanti yang akan dan ingin bergabung kembali juga silakan ya, bisa bergabung kembali di WhatsApp kami di 0811 7779222 dan line teleponnya di 94302 dengan kode area 0717. Dan nanti kita akan lanjut kembali perbincangan kita. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Ya, namanya pendengar masih bersama kami di kelas Inspirasi Rencanakan Masa Depanmu di kelas Inspirasi. Nah, tentunya Bapak Dr. Ibrahim MS ini juga bisa menjadi inspirasi. Amin, amin. Ya, dan pendengar juga silakan ya gabung kembali. Dan kali ini ada Abdul di Kampung Dul ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Abdul. Apakah nih Pak, apa kiat-kiat Bapak ya akhirnya bisa menjadi rektor, dan mimpi apa nih Pak selama ini? Okay. Yang jelas bukan mimpi di siang bolong ya. Jadi kalau tadi saya sempat sitir dari Benedict Anderson ya. Kalau banyak orang yang bermimpi, tapi bermimpi saja. Nah, tetapi sebagian orang yang sukses itu justru adalah mimpi dan kemudian dia bangun tidur dari mimpinya dan kemudian segera bekerja dan berbuat. Ini yang saya kira sering kita lupakan. Kita punya mimpi, tapi berharap dia datang sendiri, kan tidak bisa. Jadi ikhtiar itu yang saya kira paling penting. Jadi kalau Adik Abdul ini, jadi kalau ditanya kiatnya, pertama jangan pernah menyerah. Ini kan kalau misalnya ada persoalan kecil saja, jadi gini. Hal sederhana sekarang, kalau anak-anak alay sekarang ini kan banyak yang jatuh cinta saja sudah merasa hidupnya sudah tidak ada artinya. Wah, jadi baru putus cinta aja ditolak cewek dan lain sebagainya. Saya ingin menekankan satu hal bahwa kita harus fokus pada satu tujuan. Nah, itu yang saya sebut tadi bahwa kita harus punya mimpi. Nah, mimpi Abdul misalnya, cita-citanya nanti suatu saat mungkin sederhana, misalnya ingin jadi polisi. Itu kan banyak cita-cita yang ingin jadi polisi. Nah, target kita itu kan target, itulah mimpinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak mungkin dong kalau misalnya jadi polisi tapi olahraga tidak suah, tidur terus, lagi berenang dek kawah, olahraga tidak suka lah, gimana? Kan mau mengolah kebugaran. Karena itu perlu kita mau nargetkan dulu, ini kita tidak jadi apa. Jadi tujuan kita itu harus pasti dulu, dan tujuan itu paling sederhana menurut saya adalah dengan cara menentukan mimpi kita tidak jadi apa. Jadi kalau sederhana targetnya adalah ingin jadi polisi, maka langkah pertamanya adalah berarti badan harus tinggi. Supaya badan harus tinggi berarti harus rajin olahraga kan. Lalu kemudian makan makanan yang terjamin kesehatannya supaya tubuhnya juga saya kira kuat. Nah, itu kan langkah dari target besar, baru kemudian kita breakdown, diturunkan ini target kecilnya apa, jangka pendeknya begini, jangka pendeknya begini. Jadi saya kira itu yang kalau kiat-kiat itu yang jelas kita jangan pernah mudah menyerah. Baru menghadapi persoalan sedikit itu sudah nyerah. Jadi jangan, dan selalu berpositive thinking terhadap satu persoalan. Jadi jangan menganggap bahwa segala sesuatu itu, misalnya kita menghadapi kegagalan lalu dianggap sebagai sudah mungkin kuliah cukup sampai di sini. Enggak, karena selalu ada jalan di balik setiap persoalan. Jadi saya kira kiatnya seperti itu. Jangan pernah menyerah, dan yang kemudian jangan lupa tadi, jangan sering underestimate atau jangan sering merendahkan potensi kita sendiri, karena kita tidak tahu. Sepanjang kita berusaha, kita selalu punya jalan untuk mencapai cita-cita kita. Itu ya saya kira. Ya, Pak, ini masih dari Abdul ya. Tadi kenapa sih Bapak nggak mengabdikan? Kenapa Bapak mengabdikan diri menjadi dosen? Kenapa nggak jadi guru? Masih dari Abdul. Saya kira tugas mulianya kan sama, baik jadi guru maupun jadi dosen, karena sama-sama mengabdikan diri untuk mencerdaskan anak bangsa, kan itu ya. Jadi kalau jadi guru, saya kira juga
pernah terlintas di benak saya pengen jadi guru karena menurut saya ini adalah tugas mulia. Tetapi jadi dosen itu adalah konsekuensi dari bekal pendidikan yang saya peroleh pada saat itu. Dengan ijazah S2 saya bisa mengabdikan diri untuk menjadi dosen. Jadi saya kira guru bagi saya, ya saya juga guru. Jadi cuma bedanya kalau guru mengajar siswa, kalau kami mengajar mahasiswa. Jadi tapi tugas mulianya sama-sama, bahwa kita mendistribusikan pengetahuan itu kepada semua orang, dan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah bagi semua guru, bagi semua pendidik, bagi semua dosen. Saya kira apa yang kita ajarkan itu insya Allah akan menjadi amal jariah, dan mudah-mudahan memberikan, kita selalu menjadi inspirasi di kelas-kelas. Itu yang saya selalu berusaha, Mbak Ica dan teman-teman pendengar. Saya selalu berusaha bahwa menjadi guru, menjadi dosen itu bukan hanya sekedar distribusi pengetahuan, bukan hanya sekedar transformasi pengetahuan, tetapi menjadi inspirasi. Itu yang saya kira menjadi catatan paling penting sekali, bahwa di kelas kita harus memberikan motivasi. Jadi tidak hanya sekedar memberikan transfer pengetahuan, tetapi juga menjadikan diri kita sebagai role model, menjadikan diri kita sebagai seorang inspirator yang itu kemudian akan membangkitkan banyak energi. Bayangkan kalau misalnya kita ngajar 30 orang dan kemudian kita selipkan berbagai motivasi, kita selipkan berbagai cerita yang positif, yang menginspirasi, maka saya bayangkan separuh saja bisa mendapatkan inspirasi itu, akan separuh orang akan mengalami perubahan dan mengikuti apa yang kita bayangkan. Jadi saya kira Dinda Faruk ya. Kalau yang tadi terakhir Abdul. Dinda Abdul tadi saya kira jadi guru sama mulianya saya kira dengan dosen, dan sama-sama sebagai pendidik. Dan yang paling penting adalah jadilah guru, jadilah pendidik yang sama-sama memberikan inspirasi. Jadi tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga transfer gagasan, transfer inspirasi, transfer motivasi. Itu yang paling penting. Berdiri di kelas menjadi seorang motivator. Ya, Pak, ini dari Luli ya. Pak, boleh nggak sih kita bermimpi besar ya, namun ternyata masih dibully oleh teman-teman. Ya, jadi gini, bully itu kan adalah cara orang untuk menyekat langkah kita supaya jangan maju. Itu yang paling penting dicatat oleh kita, bahwa stay fokus, karena kanan kiri itu akan selalu ada suara-suara bising yang akan menghalangi kita. Dan ini mimpi kita, gini, mimpi itu sebaiknya kalau menurut saya cukup dipatri di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Jangan nggak perlu diumbar menurut saya. Jadi target kita apa, tiba-tiba kita sudah menuju ke target capaian itu. Nah, kalaupun harus kita ceritakan pada orang lain dan kemudian orang lain membuli, ini biasanya sering jadi penyakit. Nah, kita kemudian tidak siap dengan bulian itu. Nah, tapi yakinlah bahwa orang-orang yang tidak suka, banyak orang-orang yang akan menjadi pengganggu di tengah orang-orang yang ingin sukses. Jadi jangan pernah mendengarkan, karena kadang-kadang kita harus menggunakan kacamata kuda ya. Jadi kita tidak melihat ke kanan dan ke kiri, tapi kita tergantung kepada fokus kita di depan. Jadi itulah, kalau kita larut dalam bulian, berarti kita mengikhlaskan diri kita untuk disekat langkahnya supaya jangan maju. Karena memang selalu yang terjadi itu setiap kali ada upaya untuk maju, selalu ada orang suara-suara bising di sekeliling. Nah, suara-suara bising ini jangan didengarkan. Jadi saya kira pertama kalau saya sih kiatnya jangan diceritakan target besar dan mimpi itu. Misalnya pengen jadi dokter, ya tidak usah diceritakan. Nanti kuliah aja, sekolah aja di SMA ngambil IPA, mau jadi apa nanti nggak usah diceritakan. Tiba-tiba ternyata diterima di perguruan tinggi dengan jurusan kedokteran. Nah, ya itu saya kira kalau diceritakan ke orang lain, danglah apa matematika sekian dan lain sebagainya, itu kan cara orang untuk menghalangi langkah kita. Nah, tapi kalau teman-teman kuat, teman-teman dengan bulian itu nggak terpengaruh, ceritakan saja, biarkan orang lain depresi dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya tidak kuat, sebaiknya jangan ceritakan, cukup disimpan sebagai target pribadi dan itu diturunkan dalam bentuk action itu saya kira. Ya, namanya pendengar tadi ada Hindia dengan secukupnya. Iya, tentunya juga kalau makan secukupnya, tidak boleh berlebihan. Tapi kalau untuk bermimpi ini harus setinggi-tingginya ya, Pak ya. Harus setinggi-tingginya. Ya, dan tentunya juga pendengar, ini sudah menunjukkan pukul 11:56 dan tidak terasa ya waktu kita ini sudah di penghujung acara, Pak Ibrahim ya. Dan mungkin bisa disampaikan nih Pak untuk penyemangat dan untuk memotivasi ya teman-teman kita yang masih stay di rumah, belajar di rumah tapi tetap bisa membangun cita-citanya nih Pak. Ya. Sekali lagi para pendengar, adik-adik sekalian yang sedang mencari inspirasi, jangan
selalu merasa rendah diri. Itu yang seringkali menjadi penyakit kita yang paling utama. Jadi kita ini sudah minder duluan. Luma PAP ningo orang sekolah di sekolah bonafit, kita di sekolah swasta lah minder duluan. Ini saya selalu kadang-kadang berbeda pendapat dengan banyak teman-teman. Misalnya kalau bicara soal apakah kita sukses harus dengan sekolah bonafit, menurut saya sekali lagi itu adalah relatif. Jadi tidak selalu harus seperti itu. Jadi jangan pernah karena sekolah di kampung, karena sekolah di tempat yang kecil yang tidak terkenal segala macam, lalu kita merasa bahwa masa depan kita akan suram. Ini enggak. Jadi justru akan muncul bibit-bibit yang penuh dengan inspirasi itu justru dari serba-serba kekurangan itu. Walaupun kita meyakini bahwa peluang teman-teman kita yang di tempat-tempat yang lebih bonafit dan terjamin itu juga jauh lebih besar. Tetapi kita tidak boleh menutup kemungkinan bahwa kita juga bisa bersejajar dengan mereka. Jadi saya kira pertama jangan suka menghakimi diri sendiri, jangan suka underestimate atau merendahkan diri sendiri, jangan suka menjustifikasi ketidakmampuan diri kita hanya karena persoalan keluarga dan ekonomi keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan selalu menganggap bahwa kecerdasan, kita jangan menganggap bahwa kesuksesan, kekayaan itu turunan. Nah ini, dan itu bukan warisan, sekali lagi itu bukan warisan. Kita bisa memulai semua itu dari diri kita. Jadi kita bisa, jadi kalau misalnya kita tidak menerima warisan kecerdasan itu, kita tidak menerima warisan kekayaan itu, kita tidak menerima warisan pendidikan yang tinggi itu, maka kitalah yang harus mewariskan itu kepada generasi-generasi kita di bawah. Nah, karena itu jangan pernah merasa terhanyut ketika ada bully, ada cacian, ada makian, ada ejekan dari kawan-kawan di lingkungan kita, karena mereka selalu biasanya akan menjadi pengganggu, akan selalu menjadi penghalang ketika kita ingin maju. Ini adalah kerikil-kerikil kecil yang harus kita singkirkan, dan kalau menurut saya sih tetap stay fokus, lalu kemudian selalu berpikir positif bahwa di balik setiap kesusahan itu pasti akan ada jalan keluar, di balik setiap persoalan yang mungkin menyekat di depan kita itu selalu akan ada mimpi-mimpi yang itu bisa didapatkan. Nah, mulailah dari berpikir positif, mulailah dari saya kira menghilangkan semua kecemasan itu, dan tentu saja mulailah sekarang menyusun proposal hidup kita, mulai menetapkan mimpi kita apa. Adik-adik ini perlu menyusun mimpinya seperti apa, supaya kemudian kita tahu tahapan-tahapan apa yang akan kita lalui untuk menuju ke situ. Tadi saya sudah mencontohkan, kalau mau jadi dokter apa yang harus dilakukan, kalau mau jadi polisi apa yang harus dilakukan. Bangunan-bangunan kecil itu harus mulai kita dirikan untuk menuju sebuah bangunan yang sangat sangat besar. Jadi para pendengar dan saya kira yang ada di rumah sedang study from home, belajar dari rumah, jangan pernah merendahkan diri sendiri, selalu yakin, stay fokus, dan kemudian berpikir positif. Ya, terima kasih Bapak Dr. Ibrahim MSI ya, tentunya juga sudah menginspirasi dan sudah menceritakan juga ya, dan tentunya juga semakin bersemangat juga untuk kita tentunya ya, apalagi yang di rumah lagi memilih-milih cita-citanya. Ingat, apapun cita-citanya tadi sudah dikatakan juga oleh Bapak Dr. Ibrahim ya, bahwa kita memang harus punya target ya, namun tetap stay fokus dan tidak rendah diri. To the list. Demikian siaran belajar di RRI dalam kelas inspirasi. Semoga bisa menginspirasi untuk kita menggapai mimpi.